Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dan diberkahi ya. Amin. Saya Latif Rais. Hari ini senang sekali bisa menemani Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semuanya dalam acara Bincang Daring Mitra Netra pada hari ini 14 Desember 2024. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional bagi semua teman-teman disabilitas yang sudah memperingati di tanggal 3 Desember lalu. Dalam momen ini kita momen yang sangat penting untuk menghargai, menghormati, dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas di seluruh dunia. Dan tentunya pada bincang daring mitra netra mengenai pentingnya menjaga kesehatan jiwa bagi penyandang tunanetra dan keluarganya. Untuk menjadi seorang, bukan untuk menjadi, tapi menjadi seorang penyandang disabilitas, terutama tunanetra, seringkali menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam keterbatasannya, bukan hanya dalam keterbatasan penglihatan, tapi juga dalam keterbatasan yang lainnya. Tentu dampak hal ini keterbatasan ini menimbulkan dampak psikologis ya bagi teman tunanetra seperti kecemasan, kurang percaya diri, dan juga bahkan mungkin menimbulkan stres. Hal ini akan lebih berat lagi apabila tidak adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat lainnya yang bisa menyebabkan terhambatnya pengembangan diri bagi teman tunanetra dan disabilitas lainnya. Makanya topik ini kita angkat di hari ini untuk bisa membangun kesadaran mengenai pentingnya kesehatan jiwa bagi teman penyandang tunanetra dan juga keluarga. Tentunya kegiatan ini terbuka untuk non disabilitas dan juga rekan disabilitas lain karena kami juga menyediakan juru bahasa isyarat dan juga mengaktifkan fitur caption di Zoom ini untuk bisa mengakses untuk bisa membantu teman tuli mengakses kegiatan ini. Oke, sebelum melanjutkan kegiatan, saya ingin memperkenalkan dulu Yayasan Mitra Netra. Mungkin di antara Bapak Ibu, teman-teman semuanya masih ada yang belum mengetahui Yayasan Mitra Netra itu apa. Nah, Yayasan Mitra Netra adalah lembaga non-profit yang terfokus untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Didirikan pada tanggal 14 Mei 1991, saat ini usianya sudah 33 tahun ya. Dan dalam usia tersebut, Yayasan Mitra Netra sudah banyak sekali program dan juga layanan yang disediakan untuk teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. Bukan hanya secara offline, namun juga secara online. Apa saja program-program dan layanan di Yayasan Mitra Netra? Yang pertama, ada kursus komputer bicara untuk tunanetra. Ya, saat ini komputer sudah bisa diakses dan sudah bisa dioperasikan oleh teman-teman tunanetra dengan adanya aplikasi pendukung, aplikasi pembaca layar, screen reader, dan di Mitra Netra sudah ada kursus komputernya. Nah, mulai dari tingkat dasar untuk mengetik 10 jari, belajar Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, dan juga belajar internet, serta saat ini juga sudah ada kursus komputer kelas programming tingkat dasar. Nah, bagi teman-teman tunanetra yang ingin menjadi seorang programmer, itu sangat bisa ya, bisa mengikuti kelas programming ini. Nah, namun untuk kelas programming saat ini pendaftarannya sudah tutup karena sudah dibuka di awal Desember lalu untuk periode tahun depan. Dan untuk khusus komputer tingkat dasar, pendaftarannya nanti akan dibuka di akhir Desember atau di awal Januari. Nanti akan diinfokan. Dan berikutnya adalah layanan perpustakaan. Nah, di Mitra Netra sudah ada buku-buku yang aksesibel bagi teman-teman tunanetra dalam bentuk format Braille, audio, EPUB. Nah, ini bisa teman-teman akses secara langsung di perpustakaan Mitra Netra di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, maupun bisa secara online nih bagi teman-teman yang di luar Jabodetabek bisa secara online di pustakamitrannetra.org.id. Nah, bagi yang belum bisa menjadi anggota, silakan daftar di link tersebut. Nanti bisa ikuti
layanan perpustakaan ini. Lalu yang berikutnya adalah pendampingan belajar bagi siswa-siswa tunanetra. Nah, di Mitra Netra juga kami menyediakan kursus matematika, kursus bahasa Inggris dan mata pelajaran lain dan mata pelajaran lainnya. Lalu ada juga program ketenagakerjaan. Nah, kami berupaya untuk memperluas lapangan kerja bagi teman-teman tunanetra dengan upaya diversifikasi atau penganekaragaman untuk bisa menempatkan tunanetra di perusahaan-perusahaan maupun di sektor formal. Nah, layanannya apa saja? Yang pertama ada layanan bimbingan karir, ya, konseling dengan job coach dari Mitra Netra. Ini sangat bisa bagi teman-teman tunanetra dewasa yang akan ingin bekerja ataupun ingin melanjutkan pekerjaannya untuk bisa bekerja kembali. Silakan bisa konseling ke Yayasan Mitra Netra dengan konselor kami. Dan yang kedua adalah ada pelatihan hard skill dan soft skill. Nah, tadi hard skill-nya salah satu contohnya tadi ada kelas programming. Nah, yang ingin menjadi programmer bisa mengikuti kelas tersebut. Dan juga ada pre-employment soft skill training. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin membekalkan dirinya untuk memasuki dunia kerja dengan soft skill yang unggul, sangat bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, ini saya bocorkan ya. Untuk tahun depan kita akan ada di dua kota pre-employment soft skill ini, ada di kota Malang dan juga ada kota Jakarta. Informasi selanjutnya akan diinformasikan kemudian. Lalu berikutnya ada penempatan tenaga kerja tunanetra. Kami tidak hanya mempromosikan calon tenaga kerja tunanetra di perusahaan-perusahaan untuk bisa masuk di sektor formal, tapi kami juga mendampingi perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk bisa menerima, merekrut, menempatkan teman-teman tunanetra untuk bisa bekerja di sektor formal. Dan kami bekali dengan pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang diperlukan oleh tenaga kerja tunanetra akan kami infokan kepada dan akan kami dampingi ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di tahun ini juga kami melaksanakan penelitian ketenagakerjaan, mengkaji faktor kunci keberhasilan tunanetra untuk bekerja di sektor formal. Kami dilakukan kami melakukannya di tiga negara, Filipina dan Vietnam, serta Indonesia sebagai koordinator, mengkaji faktor kunci keberhasilan tunanetra bekerja di sektor formal. Nah, ini sudah kami publish hasil penelitiannya, sudah bisa diunduh dan dibaca di websitenya Mitra Netra. Silakan. Itu mungkin singkat dari perkenalan kita di Yayasan Mitra Netra. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat semua bisa kunjungi di website kami di www.mitranetra.org.id atau bisa juga kunjungi di sosial media kami di Instagram dan juga Facebook di @mitranetra serta tonton video kami di Yayasan Mitra Netra di channel YouTube-nya, nama channel YouTube-nya Yayasan Mitra Netra. Juga bisa subscribe ya teman-teman yang belum subscribe. Itu saja mungkin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Bagian Humas dan Ketenagakerjaan Yayasan Mitra Netra, Ibu Arya Endrawati. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, baik Bu, Ya, jelas. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bincang Daring Mitra Netra edisi 14 Desember 2024, edisi terakhir di tahun 2024. Nah, kali ini topik yang dipilih menarik ini, topik yang seharusnya menjadi concern kita semua, yaitu tentang kesehatan jiwa. Karena kesehatan jiwa itu menjadi salah satu eh, kebutuhan agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Apalagi seperti tadi sudah disampaikan oleh MC Mas Latif bahwa sebagai penyandang disabilitas yang tumbuh dan tinggal di Indonesia dengan kondisi yang masih sangat menantang, em, kita masih harus memperjuangkan
masyarakat dan negara kita agar terus tumbuh menjadi masyarakat dan negara yang lebih inklusif disabilitas melalui penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh semua ragam disabilitas yang ada. Nah, hal ini masih menjadi impian kita semua. PR-nya masih banyak, PR-nya masih panjang. Namun demikian, meskipun hidup menjadi penyandang disabilitas di Indonesia masih penuh dengan tantangan, kita tetap harus memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa kita agar kita dapat terus berjuang untuk mencapai impian-impian yang ingin kita wujudkan. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran dan bagaimana apa definisi dan kriteria jiwa yang sehat itu? Kalau ternyata kita merasa ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja dengan diri kita, emosi kita, psikologis kita, lalu harus bagaimana kita? Nah, hari ini kita akan mendengarkan dari narasumber yang sangat berkompeten membahas tentang kesehatan jiwa, Ibu Endang dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Mari kita ikuti dengan baik dan mudah-mudahan apa yang Mitra Netra persembahkan kepada teman-teman peserta bincang daring Mitra Netra hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa ada 4 orang yang beruntung nanti yang dipilih untuk mendapatkan saldo dompet digital. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk merayakan Natal bagi yang merayakan atau menyongsong akhir tahun dan menyambut hadirnya tahun baru 2025. Selamat mengikuti webinar. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya meskipun waktu kita terbatas. Dan jika ada saran untuk perbaikan webinar bincang daring Mitra Netra di masa mendatang, boleh disampaikan melalui tertulis ataupun disampaikan kepada MC selaku wakil dari Humas Mitra Netra yang bertanggung jawab mengadakan kegiatan bincang daring Mitra Netra. Mitra Netra tentu berharap di masa mendatang bincang daring ini akan terus lebih inklusif dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas dari ragam-ragam yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ini. Saya akhiri sambutan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan virtual dulu untuk Bu Arya. Oke, teman-teman, karena Ibu Arya sudah menyampaikan gambaran dari kegiatan kita di hari ini, sudah menjelaskan juga kenapa mengangkat topik tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa bagi penyandang tunanetra dan keluarganya. Saatnya kita memasuki sesi utama kita yang nanti akan disampaikan materinya oleh Ibu Endang Florian Liswati, PhD, seorang psikolog, dan juga dosen Universitas Yarsi, serta trainer mindfulness dan kesehatan jiwa, yang akan dipandu oleh kakak kita, Kak Hadianti Ramadhani, seorang Love Vision, alumni Mitra Netra, yang saat ini berkarir sebagai content writer, ya, Kak Dani. Ya, Sudah siap ada nih? Oke. sudah Nah, siap, insya Allah. teman-teman, sebelum saya menyampaikan ruang Zoom ini ke Kak Dani, saya mengingatkan kembali ya, saat mendengarkan diskusi dari Ibu Endang, silakan persiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti akan ada 4 penanya terbaik yang dipilih oleh kakak admin dan akan diumumkan di akhir sesi. Oke? Oke, saya ucapkan selamat untuk mengikuti bincang daring Mitra Netra kali ini dan saya sampaikan ruang Zoom ini ke Kak Dani. Silakan Kak Dani. Baik, terima kasih Mas Latif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya, oke.
Perkenalkan kembali, nama saya Hadianti Ramadhani, biasa disapa Dani ya. Hari ini saya diamanahkan, ditugaskan untuk menjadi moderator di sesi hari ini ya. Tema kita tadi sudah diulang-ulang oleh Mas Latif dan juga oleh Ibu Arya tadi yang sudah memberikan sambutan tentang pentingnya menjaga kesehatan jiwa untuk penyandang tunanetra dan keluarganya gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga nih sama Mas Latif, sama Bu Arya bahwa menjadi tunanetra ataupun disabilitas lainnya itu punya banyak tantangan gitu ya dalam kehidupan, di pendidikan, pekerjaan, di pergaulan sosial gitu ya dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami mungkin merasa pernah dibully atau mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang di sekitar gitu ya secara terus-menerus yang kemudian katanya kalau kata anak-anak sekarang jadi trauma gitu ya, punya inner child, punya trust issue dan kawan-kawannya gitu ya katanya. Nah, ternyata hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi penghambat untuk kita sebagai disabilitas untuk berkembang ke level berikutnya ya. Kita kan sebagai penyandang disabilitas tentu saja juga ingin tumbuh ya secara potensi kita sampai ke potensi maksimal kita gitu. Begitupun mungkin Bapak Ibu di sini yang punya anak disabilitas, punya anak tunanetra, ini support apa sih yang bisa diberikan gitu ya sama keluarga kita yang mengalami disabilitas supaya tetap menjadi individu yang percaya diri dan bisa memaksimalkan potensinya, tetap jadi manfaat untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya. Untuk itu kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini, Ibu Endang Verniastiawati, seorang psikolog, ya, seorang dosen juga di Universitas Yarsi dan trainer mindfulness. Selamat pagi, Bu Endang. Selamat pagi, Bu Ramadhani. Iya, Saya oke. panggilnya Ibu siapa nih? Bu Dani aja, Dani Dani. aja. Biasa panggil Dani. Iya, oke. Ya, Terima kasih kehadirannya Bu Endang hari ini. Online dari mana nih? Dari rumah? dari Dari rumah. rumah. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. weekend masih punya waktu untuk berbagi sama teman-teman. Terima kasih Bu Endang. Baik, hari ini sudah nyiapkan ini ya, PPT ya, PowerPoint ya untuk disampaikan. Sudah, Oke, sudah. silakan kalau mau di screen share. Ya, ya. Mungkin tidak berlama-lama. Nanti mungkin sebelum memulai presentasi, saya sekedar mengingatkan kembali bahwa di sesi hari ini kita ada beberapa teman tuli, Bu Endang. Jadi nanti mohon untuk menyampaikan materinya dengan tidak terlalu cepat gitu, supaya teman-teman ini juru bahasa isyarat bisa menerjemahkan dengan lebih baik gitu. Itu saja. Silakan Bu Endang, waktu dan tempatnya kurang lebih waktunya 40 menit. Silakan. Terima kasih banyak, Bu Dani. Screen. Bismillah ya, ini nggak tahu kenapa laptopnya agak butuh perhatian di detik-detik saya mau presentasi. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Em, Terima kasih banyak sebelumnya untuk pertama Pak Latif yang sudah bersedia bersabar menunggu eh, slide-nya. Kemudian terima kasih banyak untuk Kepala Humas Yayasan Ibu Arya Indrawati, juga Ibu Dani, Kak Dani tadi ya dari Mas Latif, juga teman-teman semuanya. Ya, pada pagi ini, alhamdulillah rezeki saya ini sebenarnya akhirnya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk sharing di sini. Di tengah-tengah memang lumayan ketat mengatur jadwal untuk hari ini. Eh, kita mulai saja ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Latif dan juga Mbak Dani bahwa saya sendiri memiliki latar belakang dari mindfulness dan juga psikologi, maka saya mencoba sharing juga sedikit terkait itu. Jadi secara keseluruhan judulnya adalah mindfulness untuk kesehatan jiwa, membangun ketangguhan mental pada penyandang tunanetra dan keluarga. Dan alhamdulillah kita ada Mbak Putri yang membantu teman-teman yang
disabilitas terkait pendengaran. Jadi insya Allah kita bisa mulai. Sebelumnya ini ada video singkat, mudah-mudahan bisa kita putar. Mental Health Monday on CBS 2 is sponsored by Dignity Health. Hello, human kindness. It is a part of life that is ultimately unavoidable, coping with loss and adjusting to a new normal. In today's Mental Health Monday segment, Suzanne Marquez introduces us to a dancer who shows us how she conquered anxiety and fear after confronting the loss of her eyesight. And one. Almost every day at some point, something challenges me and feels tricky and triggering. Pull up, feel the balance. Jamie Kadish creates beauty that she can feel but not see whenever she's not in her element. My white cane is definitely something I now keep with me. It is my independence. At 29, Jamie is learning how to adapt to life in the dark. Jamie has a condition called retinitis pigmentosa. I'm losing the cones and rods in my eyes. It started 8 years ago with a blind spot in the center of her vision. That spot has grown, engulfing her eyesight from the inside out. It taught me to redefine what it looks like to be a young adult who's losing the ability to drive, read, or recognize faces. Open places table. At first, Jamie's new normal led to anxiety and depression. I went through a lot of denial. But once she stopped trying to hide and sought out counseling, Jamie recognized she had a choice. Am I going to be a student or am I going to be a victim to what's happening? Her decision, reject victimhood, and from there. The next step was to learn how to become independent again, how to walk on my own in the world without feeling like it's a risk to my life. One, two. Jamie discovered a world of helpers and teachers. With orientation and mobility instructor Brian Bushway, Jamie learned to navigate streets and sidewalks. It's so much bouncier. Bouncier. Yes. She discovered she has the ability to interpret what's around me without using my vision. I have this new connection with the world. The isolation Jamie felt initially has dissipated. When I showed up to the challenge, it really created a superpower within me. Keynote, numbers, pages. Jamie has now mastered assistive technology and walks the city without fear. I'm extremely proud. She's also returned to the dance studio with a new mission in mind. Instead of working as a professional dancer, she's training to teach movement to the visually impaired. This curriculum of dance can be something that empowers people. As Jamie prepares for a future different than the one she'd imagined, her secret to moving beyond loss and fear. Ask yourself, how can I be curious? Suzanne Marquez, CBS 2 News. Wayfinder Family Services in LA offers social support as well as. Baik, itu tadi video singkat Mental Health Monday on CBS 2 is sponsored by YouTube ya, sebagai pengantar sesi kita hari ini. Beliau sendiri mengalami kondisi kebutaan yang tidak dialami sejak lahir ya. Jadi penyesuaian yang dibutuhkan tentu lebih banyak daripada yang memang full. Terkait overview hari ini, kita ada overview pertama adalah materi tentang pentingnya kesehatan jiwa yang nanti akan saya pertukarkan. Mungkin Bapak Ibu akan sering mendengar saya menyampaikan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah peran dukungan keluarga dan sosial. Yang ketiga, tips menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat, mindfulness sebagai strategi coping. Kesehatan jiwa atau kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh dan juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. There is no health without mental health.
Jadi mental health adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan, ya. Sebagaimana definisi dari WHO bahwa kesehatan adalah kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga individu menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Dan fokus ini memang menjadi sangat meluas karena memang dari hasil riset ditemukan bahwa 1 dari 4 orang mengalami gangguan kesehatan jiwa dengan peningkatan signifikan pada kelompok disabilitas. Tantangan dalam meningkatkan kesehatan jiwa yang pertama dapat berupa tekanan hidup dan perubahan, ya. Jadi pengalaman tiap kita itu sangat unik. Jadi ada orang yang tekanannya terkait pekerjaan, terkait studi, terkait tanggung jawab di dalam keluarga, masalah keuangan. Tekanan juga dapat terjadi ketika kita berusaha memenuhi harapan-harapan pribadi, harapan keluarga, dan juga harapan sosial, ya. Juga adanya tekanan bisa terjadi karena perubahan besar dalam hidup atau ketidakpastian dalam masa depan. Misalnya, beberapa waktu yang lalu kita mengalami pandemi, atau beberapa waktu yang sebelumnya lagi kita mengalami krisis ekonomi. Tantangan yang kedua adalah isolasi dan kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial ini adalah kondisi di mana kita kesulitan dalam membangun atau mempertahankan hubungan sosial, dan juga isolasi sosial merupakan efek dari stigma pendapat negatif gitu ya terkait kesehatan mental, di mana ada pandangan negatif tidak hanya terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita, ya. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah gaya hidup dan kesehatan fisik. Ini misalnya pengaruh teknologi dan media sosial saat ini menyebabkan kita menggunakan secara berlebihan gadget dan lain-lain. Kemudian pola hidup yang tidak sehat dapat terjadi, membuat kondisi kesehatan jiwa kita juga terganggu. Apa itu misalnya? Kurang tidur, makan yang kurang sehat, kemudian minim sekali untuk bergerak, ya, atau melakukan aktivitas olahraga lainnya. Kemudian trauma dan pengalaman negatif bisa berupa kekerasan dalam bentuk apapun, ya. Kekerasan tidak hanya fisik tapi juga kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan lainnya, atau kehilangan. Ya, kehilangan juga kehilangan yang tidak harus materi fisik, tapi juga kehilangan secara psikis juga bisa. Perubahan pola hidup dan peran seperti transisi karir, transisi peran keluarga yang tadinya mungkin sendiri, terus kemudian berkeluarga, atau sebaliknya yang tadinya berkeluarga, kemudian sendiri, ya. Ada transisi seperti pensiun juga, dan transisi juga dari kondisi yang mungkin tadinya bisa berfungsi penuh dalam melihat misalnya, terus mengalami low vision gitu ya. Itu juga merupakan perubahan pola hidup. Yang berikutnya adalah akses dan pengetahuan. Tantangannya adalah berupa keterbatasan akan akses terhadap layanan kesehatan mental, yang sama-sama kita tahu tidak banyak, belum banyak puskesmas di Indonesia ini yang memiliki layanan kesehatan mental. Kemudian secara pribadi kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mental. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dari Mitra Netra untuk mengadakan bincang rutin ini. Kemudian dampak dari tantangan tadi adalah secara fisik,
untuk tekanan hidup dan perubahan-perubahan itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, gangguan tidur, dan kelelahan. Dan secara psikis dapat menyebabkan kondisi stres, cemas, depresi yang ini biasanya akan berkesinambungan. Selain itu juga ada kebingungan, perasaan tertekan, dan ketidakpastian ya karena adanya perubahan. Jadi baru saja belajar A, terus kemudian tiba-tiba sudah harus belajar B, C, dan selanjutnya. Dampak berikutnya terkait isolasi dan kurangnya dukungan sosial juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Sistem imun kita melemah atau daya tahan tubuh kita melemah dan yang sehari-hari biasanya ini sakit kepala ya. Kemudian aspek psikisnya menyebabkan perasaan kesepian, isolasi sosial, rasa malu, penurunan harga diri ya, kemudian enggan mencari bantuan gitu. Terkait gaya hidup dan kesehatan fisik, dampaknya bisa berupa gangguan tidur, sakit kepala, masalah pencernaan, dan obesitas. Sedangkan faktor psikis bisa berupa kecemasan, depresi, post-traumatic stress disorder, penurunan konsentrasi, dan perasaan yang terganggu atau tidak cukup baik. Kemudian akses dan pengetahuan, dampaknya bisa berupa peningkatan stres kronis, gangguan fisik yang akibat tidak tertangani, kemudian psikisnya bisa berupa frustrasi, kebingungan, ketidakmampuan mengelola emosi, dan ketidaktahuan dalam mencari bantuan. Dan selanjutnya, pada kondisi tertentu, individu yang mengalami masalah tidak hanya terkait berduka sebenarnya, tapi secara keseluruhan kondisi traumatis lainnya. Ini searah jarum jam. Yang pertama ada fase penyangkalan, ya, ketika masalahnya terjadi. Jadi nggak mungkin ya, kayaknya gue ngalamin gitu biasanya. Jadi menolak untuk percaya bahwa ia mengalami sesuatu yang baru, yang tidak diprediksi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah fase marah. Ya, ini bisa jadi seseorang menyalahkan dirinya sendiri karena peristiwa tersebut terjadi, karena kecerobohannya mungkin dianggap begitu ya, atau juga menyalahkan orang lain yang menyebabkan dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, atau bahkan lebih berat juga menyalahkan Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan memberikan aku ini gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tawar-menawar. Jadi di dalam dirinya individu ini berusaha coba ya kalau saya berdoa, beribadah sungguh-sungguh, kira-kira masalahnya selesai nggak? Kira-kira akan seperti semula nggak kondisinya ya? Gitu. Jadi ada proses bernegosiasi dengan kekuatan yang lebih tinggi ya, entah itu Tuhan atau apapun untuk masalahnya bisa selesai. Kemudian yang keempat adalah kondisi depresi. Ya, ini fase keempat. Individu merasa sedih, putus asa, kehilangan motivasi, menarik diri dari aktivitas sosial, kehilangan minat pada hobi, dan mengalami gangguan tidur atau nafsu makan. Dan yang berikutnya adalah penerimaan. Jadi ini fase di mana individu sudah mulai menerima kondisinya, mulai beradaptasi, dan mulai mencari cara untuk hidup dengan kondisi yang sedang dialami saat ini. Di mana individu juga mengembangkan keterampilan baru, membangun skill-skill baru, dan berbagai hal baru untuk melanjutkan hidup. Nah, dalam kenyataannya, 5 fase ini bisa tidak berurutan seperti itu. Jadi ada kondisi di mana ketika kita mengalami masalah, kita menyangkal, terus coba tawar-menawar,
kemudian mencoba menerima, tapi kemudian ada lagi kondisi yang mengingatkan kita, kemudian kita marah, dan akhirnya depresi karena tidak eh, bisa mengontrol emosi, sampai akhirnya kita lelah sendiri dan menerima kembali. Jadi itu bisa serandom itu eh, ininya urutannya. Nah, kita masuk ke peran dukungan keluarga. Yang pertama adalah dukungan emosional dan keamanan, ya. Memberikan rasa aman, nyaman, dan diterima, menjadi tempat berbagi perasaan dan memberi dukungan emosional yang mengurangi kecemasan dan stres pada individu yang mengalami masalah. Kemudian yang berikutnya motivasi dan pembelajaran untuk mengelola stres. Jadi di sini keluarga dapat mendorong individu yang mengalami masalah terkait mental untuk mencari bantuan profesional dan mengurangi stigma terkait kesehatan mental. Juga membantu mengelola stres dengan cara yang sehat dan mendorong keseimbangan hidup. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup dengan cara meningkatkan rasa percaya diri pada individu, meningkatkan juga rasa diri, ya, identitas dan juga harga diri, serta menciptakan lingkungan yang mendukung individu dalam berkembang, ya, baik secara fisik dan psikis secara positif. Kemudian yang keempat, mendukung dalam proses pemulihan, membantu menangani, mencarikan cara untuk individu bisa mengatasi masalah, trauma, dan kesulitannya. Kemudian juga menyediakan dukungan praktis dan emosional dalam mengatasi tantangan atau perubahan hidup yang besar. Dan selanjutnya adalah peran dukungan keluarga untuk bisa bersabar dan hadir sepenuhnya um, mendampingi individu yang sedang menghadapi kondisi mental tertentu. Namun juga bukan berarti tidak ada tantangan sebagai anggota keluarga, ya. Kalau istilah asingnya itu caregiver. Jadi keterbatasan pengetahuan dan sumber daya itu juga menyebabkan anggota keluarga stres sendiri gitu, ya. Bagaimana ya caranya untuk membantu agar si yang saya dampingi ini bisa kembali atau bisa menerima kondisinya gitu, ya. Kesulitan mengakses dukungan atau sumber daya profesional yang tepat, ya. Di Jakarta dan sekitarnya mungkin akses ini sudah, apalagi ada mitra netra gitu, ya, akan bisa didatangin secara offline juga gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman di daerah tertentu, apalagi yang aksesnya internetnya terbatas, mungkin tidak bisa ikut sesi Zoom ini gitu misalnya, ya. Yang selanjutnya adalah beban emosional dan kelelahan. Jadi, sebagai caregiver, apalagi jika kondisi dari individu yang mengalami masalah itu adalah kondisi yang tiba-tiba atau mendadak gitu, ya. Jadi, tidak hanya si individunya yang mengalami kelelahan, tapi juga caregiver atau keluarga yang mendampingi. Dan ini dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan burnout yang lebih kompleks. Kemudian rasa cemas dan khawatir berlebihan tentang kondisi anggota keluarga yang didampingi, gitu, ya. Kemudian menghadapi stigma dan isolasi sosial terhadap gangguan yang mungkin mempengaruhi persepsi di keluarga dan lingkungan, gitu, ya. Perasaan dihakimi atau terisolasi dari masyarakat. Kemudian kesulitan dalam menjaga keseimbangan dan juga mengatur harapan, ya. Kesulitan menjaga keseimbangan antara dukungan untuk keluarga yang didampingi dan juga caregiver atau anggota keluarga ini juga punya kehidupan pribadinya sendiri gitu, ya. Jadi ini juga menjadi tantangan serta frustrasi akibat harapan yang tidak tercapai dalam proses pemulihan individu. Berikut ini ada beberapa tips menghadapi tantangan untuk individu dan keluarga. Yang pertama, bisa
memberi ruang untuk penyesuaian pada semua hal yang baru gitu ya. Jadi belajar untuk memberi jeda sejenak ya, bahwa ini ada hal baru yang terjadi di keluarga gitu ya. Kemudian fokus pada latihan yang memperdayakan kemampuan individu untuk mandiri dengan maksimal, menjaga kesehatan fisik ya pada individu dan juga keluarga, membangun komunikasi yang terbuka antara individu dan keluarga. Jadi eh, kalau bisa gitu ya, baik individu maupun keluarga dapat menyampaikan misalnya ada kondisi-kondisi tertentu misalnya emosi yang dirasakan yang tidak nyaman dan mengharapkan pengertian dari salah satu pihak itu dapat disampaikan dengan baik gitu ya. Misalnya dari anggota keluarga misalnya yang mengharuskan mengikuti kegiatan yang lain dulu, maka meminta pengertian dari individu untuk misalnya menunggu gitu ya sampai si anggota keluarga pulang, misalnya seperti itu. Dan sebaliknya individu yang juga mengalami masalah juga perlu menyampaikan bahwa dia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga keluarga tahu dan tidak menganggap bahwa individu sedang berada dalam kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Selanjutnya berkonsultasi ke profesional ya, bisa bisa konselor terbuka ya yang umum atau psikolog atau tenaga kesehatan lainnya yang memang sudah terlatih dan mengembangkan keterampilan coping. Di sini keterampilan coping yang saya presentasikan adalah terkait latihan mindfulness ya. Jadi latihan mindfulness atau latihan menyadari ini di eh, di dunia akademis sudah sering didengar gitu ya. Tapi mungkin di sehari-hari kita masih beberapa ada yang belum familiar terkait tema ini ya. Em, jadi ini eh, adalah ini ada foto saya di slide ya dengan John Kabat-Zinn. Jadi beliau ini adalah founder dari program mindfulness ini, uh, mindfulness based stress reduction, dan mengenalkan mindfulness ini di kalangan akademisi. Beliau juga profesor yang terkenal dengan riset dan karyanya yang terkait mindfulness. Jadi sekarang sudah 50 tahun lebih beliau mengenalkan dan mengembangkan mindfulness ini ya. Jadi mindfulness menurut John bisa dipahami dengan dua cara. Yang pertama yaitu memahami arti mindfulness secara operasional. Yang kedua adalah dengan cara memahami bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan mindfulness ini. Jadi mindfulness adalah kesadaran yang muncul saat kita memberikan perhatian dengan sengaja pada saat sekarang dengan tidak menghakimi atau memberikan penilaian pada apapun yang muncul. Ya. Di sini ditekankan mengenai tidak menghakimi, maksudnya adalah bukan berarti kita tidak boleh memberikan penilaian sama sekali, atau kalaupun misalnya tidak boleh, di pikiran kita, di perasaan kita biasanya penghakiman atau penilaian ini adalah sesuatu yang otomatis. Jadi di sini kata kuncinya di bagian otomatis itu. Kita menyadari dengan sepenuhnya proses bahwa kita sedang menilai, bahwa kita sedang menghakimi suatu peristiwa, seseorang dan keadaan gitu ya. Kenapa kita perlu menyadari itu? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi kesadaran kita terkait penilaian itu biasanya akan lebih terbuka
menambah kesadaran baru terkait, oh saya ternyata suka ya dengan ini, saya tidak suka ya begini. Oh saya nyaman kalau begini, saya tidak nyaman kalau begitu. Jadi ini kondisi-kondisi yang tanpa kita sadari membuat kita terperangkap pada pikiran kita sendiri, ya. Dan mindfulness ini sesuatu yang bisa kita latih dan dapat dilakukan secara mandiri. Jadi ibaratnya saat kita memulai sesuatu kebiasaan yang baru, kita akan terus melakukan latihan tersebut hingga akhirnya kebiasaan itu terasa mudah untuk dijalani. Dan kita sendiri semakin ahli untuk menjalani aktivitas tersebut. Dengan melatih menyadari kondisi saat ini melalui apa saja. Kita bisa dengan melatih kesadaran ini misalnya dengan memilih satu objek dan memberikan fokus perhatian kita pada objek tersebut, ya. Jadi bukan pada objeknya, tapi pada proses bagaimana kita hadir sepenuhnya pada momen itu, pada saat ini. Jadi bagaimana kita menyadari kesadaran itu sendiri adalah merupakan kunci dari latihan mindfulness ini. Ya. Jadi latihan mindfulness ini berkaitan dengan banyak manfaat kesehatan secara fisik dan psikis menurut hasil riset. Ini kita pas saja kayaknya. Ya. Ini ada video tapi kita skip saja. Intinya pada video ini mungkin Bapak Ibu bisa di posisinya sekarang meluruskan tangan ke depan, ya. Terus diangkat sambil merasakan bagian bawahnya mengembang dan meregang dan mengeras. Jadi dipegang bagian apa ini? Lengan bawah ini. Jadi rasakan otot bicep tricepsnya mengeras dan mengembang. Jadi meregang pada saat kita melebarkan tangan, kemudian dia sedikit mengencang pada saat kita menekuk tangan. Nah, mungkin kondisi ini terasa melelahkan, tapi kita tetap melakukannya jika kita misalnya ingin menguatkan otot-otot bicep tricep kita sehingga benar-benar kuat dan kencang. Nah, ini contoh bagaimana latihan mindfulness itu juga kira-kira begitu. Latihan mindfulness itu kadang tidak selalu menyenangkan, tidak selalu hasilnya itu adalah kita menjadi tenang, tapi yang terjadi adalah kita akan semakin menguatkan otot-otot kesadaran kita, gitu, ya. Kemudian mindfulness ini ada beberapa mitosnya, ya. Pertama adalah mindfulness itu seringkali dikaitkan dengan satu agama tertentu, misalnya praktek keagamaan yang menjadi background dari sini adalah dari Buddhisme, ya. Jadi meskipun mindfulness ini dibawa oleh John Kabat-Zinn ke ranah akademisi berasal dari tradisi Buddhism, namun konsep mindfulness ini sebenarnya juga diterapkan oleh berbagai agama dan ritual budaya lainnya. Konsep-konsep ini bukan sesuatu yang baru, ya, dan eksklusif sebenarnya. Jadi oleh John Kabat-Zinn, konsep ini dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa sangat masuk untuk digunakan oleh semua kalangan dan masyarakat, ya. Selanjutnya, mindfulness itu bukan latihan untuk bagaimana menjadi tenang, rileks, atau bahagia, atau agar kita berada dalam kondisi tertentu, ya. Jadi latihan mindfulness ini kembali lagi untuk fokusnya itu untuk menyadari apa yang terjadi di pikiran,
hati, dan tubuh kita, bagaimanapun kondisi kita saat ini. Misalnya kita sedih, senang, bahagia, kecewa, marah, terharu, bersyukur, semuanya. Jadi latihan untuk menyadari semuanya rasa itu. Jadi bukan hanya rasa tertentu yang kita senangi saja. Selanjutnya, mindfulness itu bukan mengosongkan pikiran dan hati. Jadi ini sangat keliru sekali ya. Karena apa? Pikiran kita ini adalah pikiran yang paling sibuk dibandingkan seluruh bagian tubuh kita lainnya ya. Jadi semakin kita berlatih mindfulness, kita justru akan semakin menyadari betapa sibuknya pikiran kita ya. Jadi sangat tidak mungkin untuk menghentikan pikiran-pikiran yang datang silih berganti. Apa yang dilakukan oleh mindfulness? Jadi dalam mindfulness kita memfasilitasi eh, diri kita untuk menyadari pikiran-pikiran yang muncul, datang dan pergi seperti eh, apa namanya istilahnya itu dari John Kabat-Zinn ini adalah monyet melompat gitu ya. Eh, karena dia akan sangat cepat berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Jadi dengan latihan rutin ini kita dapat mengubah pola hubungan kita dengan pikiran-pikiran tersebut ya. Jadi bukan lagi kita yang terbawa oleh pikiran, berbagai pikiran itu dan dikendalikan oleh pikiran itu. Kita justru sebaliknya menyadari dan kemudian mengambil kontrol terhadap pikiran-pikiran itu. Yang biasanya juga pikiran ini banyak yang tidak produktif dan menyebabkan kita mengalami kecemasan, takut, dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah anggapan mindfulness ini bukan sesuatu yang membuat kita menjadi mudah merasa puas dengan yang ada, tidak bersemangat, dan kehilangan motivasi. Jadi, gini ya, berlatih mindfulness pada dasarnya membantu kita untuk memahami situasi dengan lebih jelas pada saat sekarang. Karena kita terus-menerus melatih fokus dan perhatian kita pada saat ini. Dan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan mengambil tindakan bila diperlukan. Dibandingkan sebelumnya, kita mungkin kadang mengambil tindakan tanpa berpikir panjang, gitu ya. Jadi latihan mindfulness ini membantu kita untuk lebih efektif dalam memilih dan mencari tindakan apa yang perlu kita ambil dengan penuh hikmah dan makna. Mitos yang berikutnya adalah mindfulness itu membuat masalah yang kita alami jadi hilang, itu ya. Jadi mindfulness ini bukan obat mujarab seperti itu. Jadi kalau kita latihan langsung masalah kita hilang. Jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Masalahnya bisa jadi akan tetap ada, tapi dengan latihan mindfulness kita akan memiliki relasi yang baru dengan masalah dan tantangan yang kita hadapi tersebut. Jadi kita memberikan jeda, ya, lebih mengontrol keadaan. Ini saya coba sampaikan dengan singkat ya, landasan sikap dari John Kabat-Zinn. Yang pertama adalah beginner's mind atau pikiran pemula. Pikiran pemula ini adalah rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu seolah-olah hal yang sedang kita temui baru pertama kali kita alami. Jadi misalnya situasinya, orang-orang di sekitar kita, dan masalahnya sendiri ya. Jadi seperti masa di saat kita kecil ya, kita selalu semangat dan excited dalam menemukan hal-hal baru di sekitar kita. Selanjutnya non-judging atau tadi ya tidak menghakimi, ini saya sudah jelaskan, kita skip dulu. Kemudian non-striving atau tidak berusaha keras, ini maksudnya kita mengizinkan
untuk saat ini berjalan apa adanya, tidak berusaha keras, ini ada kata kuncinya tidak berusaha keras, memperbaiki atau membuat sesuatu menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini nanti kalau kita terlalu keras berusaha jadinya wanting atau terlalu ingin, dan ini dapat justru menjauhkan kita dari apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita. Ya. Acceptance atau penerimaan, menerima apa adanya. Jadi menerima kita sedang tidak baik-baik saja, menerima kita sedang emosi tertentu, menerima kita juga lagi senang sehingga tidak berlebihan dan lain-lain sebagainya. Ya. Kemudian sabar adalah kondisi kita mengizinkan segala sesuatunya berjalan sesuai waktunya. Jadi sabar dalam menjalani masalahnya, sabar dalam menunggu solusinya, bahkan sabar saat menghadapi orang yang sedang bermasalah. Ya. Jadi dengan mengembangkan kesabaran kita jadi lebih bisa melihat mengamati sesuatu yang datang dibandingkan kita terburu-buru untuk langsung mencapai hasilnya. Jadi kita menikmati prosesnya apa adanya. Letting go atau juga istilah terbaru adalah letting be. Di sini kita membiarkan semua hadir tanpa disertai keinginan untuk mencoba mengontrol pikiran dan perasaan serta tindakan kita, ya. Jadi kita di sini jika merasa misalnya ada kondisi cemas, kita hadirkan aja cemasnya, kita rasakan sepenuhnya dan kita amati sensasi apapun yang muncul, baik itu di sensasi tubuh kita maupun perasaan kita. Kemudian sensasi diamati sebagai sensasi, bukan sebagai sesuatu yang kita ingin cepat-cepat lepas dari sensasi itu. Kemudian adalah trust atau percaya, di mana kita mempercayai atau meyakini apapun pengalaman kita ini sebagai sesuatu pengalaman yang memang kita jalani saat ini. Jadi bukan sesuatu yang ingin kita hindari dan juga bukan berarti sesuatu yang permanen. Jadi kita mempercayai semua terjadi pada waktunya. Ada tambahan 2 lagi, yaitu gratitude, rasa syukur, dan generosity atau kedermawanan, di mana kita membawa kebahagiaan pada diri kita dan orang lain dengan memberikan perhatian kita secara penuh pada diri kita atau orang lain, khususnya di saat kita dalam kondisi yang sedang sangat crowded, sedang sangat buru-buru. Jadi, di mana menurut John Kabat-Zinn gitu ya, di saat di mana kita sangat ingin menyelesaikan urusan kita dan sangat terburu-buru dan sangat hektik, yang biasanya kita melakukan latihan 30 menit, misalnya, justru pada masa-masa seperti itu kita justru perlu mendabelkan ya, mengalihkan. Jadi yang tadinya 30 menit jadi 1 jam gitu. Terkait penjelasan sebelumnya, mindfulness ini berperan dalam membuka jalan terhadap resistensi kita dan ini dapat membantu mengurangi penderitaan ya, mengurangi rasa tidak nyaman karena pada dasarnya saat kita menyadari bahwa kita memiliki resistensi atau harapan-harapan yang terkait kondisi tertentu, biasanya eh, kita menjadi denial terhadap masalah yang sedang dialami, gitu ya. Dan ini sangat mengganggu proses recovery itu sendiri, ya. Ya, izin Ibu Endang, waktunya 5 menit lagi. Oh, baik. Oke. Selanjutnya adalah menyikapi dengan cara hadir sepenuhnya, menyadari default mode, ya. Jadi bawaan kita kalau menghadapi masalah, misalnya, apakah kita jadi sering ngemil atau jadi nggak selera makan justru, atau jadi malah menyibukkan diri dengan banyak kerjaan
atau sebaliknya malah nggak ngerjain apa-apa. Nah, itu kita perlu cari tahu kita model ininya default model dalam menyelesaikan masalah kita, menghadapi masalah kita seperti apa. Menyadari sensasi yang muncul dan efek yang menyertai, memberikan ruang untuk memilih respon yang tepat dan melibatkan kualitas atensi tertentu ya, menerima tanpa terjebak dalam penilaian baik dan buruk atau keinginan untuk berbeda. Ini cepat saja manfaat mindfulness untuk meningkatkan fokus dan perhatian, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, mendukung dalam berkomunikasi dan meningkatkan hubungan, meningkatkan kesehatan fisik, membantu mengoptimalkan performa kita di akademik, pekerjaan, dan lain-lain, membantu proses refleksi diri dan menenangkan diri. Jadi kata kuncinya adalah di bagaimana kita menghadapi situasi dengan memberikan jeda, menyadari apa yang kita alami sebelum kita memberikan respon. Itu akan sangat membantu kita melewati prosesnya dengan tenang, dengan proses refleksi ini membantu kita memiliki pilihan-pilihan dengan tepat gitu ya, bukan tanpa pertimbangan dan emosi sesaat. Ini ada sisa waktu sedikit lagi. Apakah kita bisa latihan mindful breathing? Mungkin agak 5 menit, Bu Oke, Dani. silakan. 5 menit ya? Bisa, silakan. Kita coba ya. Ya, coba. Soalnya setelah ini biar bisa diskusinya itu dalam kondisi yang sudah sedikit cicip-cicip gitu, Bu Dani. Baik, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, silakan mengambil posisi duduk yang nyaman, entah itu sambil duduk atau sambil berbaring. Usahakan untuk mengurangi distraksi di sekitar Anda saat ini. Jika perlu, mungkin pindah ruangan, atau jika tidak, kita akan tetap latihan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Sekarang kita akan melakukan latihan mindful breathing, latihan yang paling dasar dari semua setting latihan mindfulness ya. Tangannya boleh ditaruh di atas paha, Bapak Ibu boleh bersandar atau sedikit tegak, tapi tidak kaku ya. Duduk dengan nyaman dan rasakan saat ini baju, pakaian, atau mungkin kulit kita langsung bersentuhan dengan lantai atau kursi di mana kita berada. Kemudian rasakan juga sekiranya saat ini Bapak Ibu bisa merasakan udara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Apakah itu hangat, sejuk, panas, dingin, apapun itu, amati, rasakan apa adanya sensasinya pada kulit kita. Dan berikutnya, sekarang kita sadari nafas yang masuk lewat hidung dan perlahan-lahan keluarkan lewat hidung dan mulut. Sadari nafas yang kita hirup dan keluarkan apa adanya. Perhatikan saat kita latihan menyadari nafas yang kita hirup dan keluarkan ini. Sekiranya pikiran kita tiba-tiba menerawang kemana-mana,
Kembali hadirkan kesadaran kita pada nafas yang kita hirup dan keluarkan. Tarik kembali nafas yang kita hirup dan keluarkan. Dan jika sekiranya pada saat kita menarik dan mengeluarkan nafas ini menimbulkan sensasi tertentu pada bagian tubuh kita, kita mungkin bisa memberikan jeda sejenak pada bagian tubuh yang terasa menarik perhatian kita, entah karena terasa ngilu, nyeri, atau kesemutan, atau seperti apapun sensasinya. Izinkan kita mengamati, merasakan sensasi itu apa adanya, sambil mengarahkan perhatian kita perlahan kepada nafas yang kita hirup dan keluarkan. Tidak ada cara bernafas yang lebih baik atau benar, kecuali kita sepenuhnya menyadari nafas yang kita hirup dan keluarkan apa adanya. Dan jika bersamaan dengan latihan menyadari nafas yang keluar dan masuk ini, kita merasakan kondisi perasaan tertentu. Izinkan diri kita untuk merasakan sepenuhnya perasaan tersebut apa adanya. Dan perlahan bawa kembali kesadaran kita pada nafas yang kita hirup dan keluarkan. Jika saat ini kita di sekeliling kita ada suara-suara tertentu, izinkan diri kita mendengarkan saja apa adanya suara-suara tersebut tanpa memberikan penilaian tentang baik, buruk, suka, tidak suka. Izinkan diri kita sepenuhnya mendengarkan apapun itu apa adanya. Dan juga bagi kita yang melakukan latihan ini dengan mata terbuka dan mengamati di sekitar kita ada sesuatu apapun itu, izinkan diri kita untuk mengamati apa adanya tanpa memberikan penilaian tertentu tentang suka, tidak suka, nyaman, tidak nyaman. Dan kembalikan perlahan fokus perhatian kita pada nafas yang kita hirup dan keluarkan. Dan selama latihan ini, jika pikiran kita meloncat kemana-mana,
izinkan diri kita untuk mengamati saja pikiran tersebut tanpa tergerak untuk memberikan penilaian, analisa, persepsi apapun terhadap yang muncul. Cukup kita amati saja pikiran yang berdatangan dan pergi bergantian, silih berganti. Momen di mana kita menyadari bahwa pikiran kita menerawang, berpindah-pindah, adalah momen yang berharga. Karena itu adalah momen mindfulness, di mana kesadaran kita meningkat dan perlahan kita cukup mengalihkan kembali, mengarahkan fokus kesadaran kita pada nafas yang kita hirup dan keluarkan. Sambil tetap menyadari nafas yang kita hirup dan keluarkan, kita menyadari latihan mindfulness ini dapat kita adopsi pada latihan mindfulness lainnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlahan-lahan kita boleh gerakkan jari-jari tangan dan kaki, dan bagi kita yang melakukan latihan dengan kondisi berbaring atau dengan mata terbuka misalnya dan lain-lain, kita bisa kembali mengarahkan perhatian kita pada sesi Zoom kita saat ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya masih ada slide beberapa, tapi itu akan dijadikan sebagai penutup saja jika masih ada waktu. Berikutnya adalah mungkin sekaligus tanya jawab. Bapak Ibu boleh menceritakan hal berbeda apa yang dirasakan dari sebelum dan setelah melakukan latihan mindful breathing barusan, apa yang mungkin terasa, dan bagaimana pengalaman Bapak Ibu secara keseluruhan. Demikian, saya stop share dulu. Terima kasih, saya serahkan ke Mbak Dani. Iya, oke, baik. Terima kasih, Ibu Endang. Baik, teman-teman, menarik sekali. Ini tema kita hari ini memang sepertinya belum pernah kita bahas sebelumnya ya di Bincang Daring Mitra Netra, dan semoga juga bisa menjadi informasi baru ya untuk kita semua, menambah wawasan kita juga, dan bisa juga nanti diterapkan, dipraktekkan di kehidupan sehari-hari juga. Gitu. Nah, ini waktu kita sudah hampir setengah 12, jadi saya mau membuka sesi tanya jawab karena sepertinya teman-teman juga sudah banyak yang mau bertanya, tuh sudah banyak yang raise hand. Baik, saya mau menyampaikan dulu rules kita ya. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab melalui audio ataupun melalui chat. Kalau teman-teman yang mau bertanya lewat chat silakan tuliskan. Untuk yang audio mohon untuk tertib ya. Nanti yang membuka audio ya kan sudah raise hand ya. Silakan raise hand dulu kalau mau bertanya lewat audio, nanti dipanggil namanya baru dibuka audionya supaya kita semua tertib, tidak ada yang berebut untuk bertanya ya. Gitu. Jadi kita mengurutkan dari yang raise hand duluan gitu ya. Kita buka dulu untuk 3 orang pertama. Silakan Kak Yuli, mungkin bisa dibacakan siapa yang raise hand paling atas. Siapa namanya? Boleh dipanggilkan. Oke, Kak Dani yang paling atas itu Tri Rizky Wahyu Jari dari Semarang. Oke, silakan. Rizky, pertanyaannya boleh ya ini Rizky ini tunanetra ya. Nanti teman-teman yang mau bertanya, sampaikan namanya, kemudian disabilitasnya apa, atau mungkin orang tua, keluarga dari disabilitas gitu ya backgroundnya, dan kemudian pertanyaannya langsung singkat dan to the point karena waktu kita juga terbatas. Silakan Rizky. Iya, halo, bisa dengar suara saya, Kak? Ya, jelas, jelas. Silakan. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Rizky, saya dari Semarang, saya tunanetra. Eh, di keluarga saya cuma tunanetra saja. Eh, Pertanyaan ini mewakili teman-teman, terutama teman-teman perempuan disabilitas netra yang terabaikan.
Pertanyaan saya di sini khusus untuk mendapatkan dukungan sosial. Bagaimana eh, bagaimana seorang wanita bisa mendapatkan dukungan tanpa didukung dari orang tuanya, sebab dan keluarganya juga untuk lebih hidup lebih mandiri ya, karena orang tuanya udah nggak mau tahu eh, dan malas tahu. Intinya kalau sudah disekolahkan, kamu mau jadi apa terserah, nggak nggak ada. Itu urusan kamu sendiri. Dan eh, beberapa dari teman-teman saya ini, karena kan pertanyaan ini mewakili juga teman-teman saya yang ada di Jawa Tengah ya. eh, Mereka pun juga udah berusaha untuk bertanya dengan organisasi-organisasi tunanetra, tetapi untuk mendukung teman-teman yang belum bisa mendapatkan pekerjaan itu, dukungan sosial itu belum bisa eh, diberikan oleh organisasi-organisasi terdekat yang ada di teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Terus yang kedua, saya selalu menerapkan mindfulness, tetapi untuk hal ini ya, karena saya juga merasakan pertanyaan yang pertama itu, eh, mindfulness itu hanya bertahan sebentar, dan kekhawatiran, kecemasan itu setelah kita melakukan mindfulness hanya bertahan 1 atau 2 menit aja. Tapi setelah itu kekhawatiran itu, perasaan hati deg-degan dan kecemasan itu selalu muncul. Dan bagaimana kita bisa bertahan lebih lama menggunakan mindfulness? Apakah mindfulness itu cuma bertahan 1 2 menit saja? Terima kasih. Oke, baik, Rizky. Bu Endang mau langsung dijawab dulu atau mau nampung dulu? Mungkin, Bu. Langsung saja, Oke, silakan, Bu Endang. eh, Mbak Rizky boleh dibuka dulu audionya kembali. Iya, Ya, Bu. kita interaktif aja ya. Jadi, eh, pertama-tama, gimana tadi perasaannya selama latihan singkat kita? Kurang lebih 5 menit. Luar biasa tenang. Tenang Tenang, ya. tapi hanya bertahan 1 2 menit. Kemudian kalau Hmm, ingat lagi, aduh kambuh lagi deh, jadi deg-degan lagi gitu. ingat apa nih? Ingat permasalahannya. Oke, oke, baik. Tapi setelah ingat itu, nggak ingat lagi buat balik ke nafas. eh Balik, maksudnya tadi pada saat terapi itu emang hilang, Bu. Maksudnya udah tenang, tenang, tenang. Tapi kalau permasalahan itu datang, pasti itu kan permasalahan itu kan selalu datang ya, karena belum ada solusinya gitu loh. Dan belum tahu cara solusinya. Kalau bagi saya sih berlatih mindfulness terus tapi tanpa ada solusi itu kita kayak berperang terus gitu loh, Bu. Nah, itu yang pertanyaan saya. Ya di situ Baik, loh, apakah hanya bertahan cuma 1 2 menit aja gitu. baik. Terima kasih Mbak Rizky ya. Iya. Eh, jadi gini, saya kurang paham. Ini Mbak Rizky pernah katanya menerapkan latihan mindfulness sebelumnya, sebelum dengan yang barusan. Eh, Kalau yang sebelumnya itu hampir mirip ini sih, maksudnya kita menyadari kekhawatiran kita, deg-degan kita, kecemasan kita, kemudian berusaha untuk melepaskan, dan tidak menilai sih udah pernah saya terapin sedikit-sedikit, Bu, dari teman saya juga gitu. Tapi ya Hmm. bertahannya nggak lama gitu, cuma Baik, sebentar. ya, baik. Terima Pengennya kasih. lama gitu, 1 2 hari, Ya. tapi nggak bisa gitu. Terima kasih Mbak Rizky ya sudah bersedia Ya. bercerita lebih panjang lagi. Karena begini, uh, saya kasih uh, prolog dulu sebenarnya tadi harusnya dari awal bahwa dalam waktu kita 2 jam sharing ini, um, tentu kalau untuk masalah uh, spesifik dan unik setiap kita itu akan bermacam-macam dan beda sekali penanganannya kasuistik setiap orang gitu ya. Nah, latihan mindfulness ini dari yang sebelumnya sudah sempat kita dengarkan bersama
untuk sikap-sikap mindfulness-nya dan target latihan mindfulness-nya adalah memang bukan untuk mencari ketenangan. Jadi ini adalah sesuatu mitos yang juga selama ini bagi banyak kita keliru memaknai bahwa latihan mindfulness itu harus kemudian tenang dan kemudian jadi rileks dan masalahnya langsung selesai, hilang gitu ya. Jadi semua itu mitos. Yang terjadi adalah ketenangan itu adalah dampak positif, satu dari sekian banyak dampak positif latihan mindfulness yang dilakukan juga secara rutin, gitu ya. Tapi dampak positif lainnya adalah kesadaran yang meningkat bahwa sebenarnya kita berada dalam kondisi tertentu. Kondisi misalnya kita cemas. Cemas itu kenapa? Cemas itu karena ada hal-hal yang kita pikirkan dan kita ingin masalahnya cepat selesai, ya. Ada beberapa konteks dalam kajian saya di psikologi transpersonal bahwa kita itu membangun hubungan transendental dan juga horizontal. Transendental ke zat yang tertinggi atau pada Tuhan, ya, di mana bagian solusi ini seringkali dan hampir selalu sebenarnya bukan wilayah kita sebagai manusia itu kalau di transpersonal, ya. Tugas kita adalah kalau di dalam konteks kembali lagi mindfulness menyadari apa yang sedang kita alami, apa adanya, ya, sehingga kesadaran kita meningkat. Dengan kesadaran meningkat itu muncul biasanya beberapa pilihan-pilihan untuk meresponnya, gitu ya. Karena seringkali kita tidak bisa mengubah situasi di luar diri kita begitu saja dengan cepat. Seringkali yang terjadi adalah kita perlu mengendalikan respon diri kita sendiri terhadap situasi itu. Mengendalikan harapan-harapan kita terhadap situasi di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Yang paling mudah kita kontrol apa? Yaitu bagaimana cara kita menyadari segala sesuatu itu sebagai apa adanya, sebagai sesuatu yang naturally secara alami terjadi pada setiap orang. Gitu. Ini adalah kuncinya sebenarnya, bukan di bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Masalah itu akan silih berganti hadir, gitu ya. Nanti biasanya dalam kondisi yang sudah dengan kesadaran yang semakin meningkat, biasanya tarikan energi itu juga akan mengarahkan kita pada sesuatu yang positif atau dengan serta-merta mendekatkan kita pada jalan keluar, gitu ya. Tapi kita ingat lagi kembali bahwa kecenderungan kita untuk semuanya bisa selesai dengan cepat itu yang justru menjadi fokus latihan mindfulness ini. Mengendalikan rasa ingin cepat selesai itu tadi. Jadi non-striving attitude atau attitude untuk tidak berusaha terlalu keras itu dan kemudian bersabar dan kemudian tidak menilai diri kita sebagai sesuatu yang kenapa saya begini, kenapa orang begitu. Kembali lagi meningkatkan kesadaran sepenuhnya. Itu membantu kita justru memahami situasinya dengan utuh sehingga nanti solusi itu kadang datang sendiri dia. Mudah-mudahan Ibu Rizky dapat Ya, menerima. terima kasih banyak Bu, terima kasih. Iya. Jadi momen di mana Mbak Rizky tadi misalnya setelah latihan tenang atau malah di dalam fase latihan itu kan kita hanya latihan pendek 5 menit.
latihan yang normal dan rutin biasanya sehari-hari itu 15 menit minimal sampai 30 menit. Nah, dalam fase panjang ini biasanya kita akan naik turun untuk ibu kesadarannya ya. Kadang kita nyaman, kadang tiba-tiba ada nyeri di pinggang atau kadang-kadang kita merasa bosan gitu ya. Wah, panjang sekali ini latihannya. Kapan saya harus selesai? Itu justru latihan kesadaran itu dengan sikap sikap mindfulness tadi. Jadi kita latih otot kesadaran kita terhadap peristiwa saat ini, membantu kita mengontrol emosi-emosi dan perasaan-perasaan yang mendominasi kita selama ini. Lihat nih, saya sekarang eh, nggak mau dikontrol oleh kecemasan saya. Saya mau sekarang hadir duduk bersama si emosi cemasnya. Ayo, kamu mau ngapain? Itu ibaratnya tuh kira-kira begitu. Jadi kita duduk gitu ya, hadir sepenuhnya dengan rasa cemas kita, dengan rasa apapun yang kita alami, fokus tetap pada nafas yang kita hirup dan keluarkan. Dan kalau misalnya kita merasa nanggung kayaknya cuman sadari nafas aja saya mau menyadari Tuhan saya misalnya kalau dalam hal ini saya sebagai muslim saya mau menyadari Allah hadir sepenuhnya di saya juga nggak apa-apa itu justru yang paling bagus gitu misalnya jadi bisa kita kombinasikan secara eklektik ya latihan mindfulness ini mungkin kita berikan kesempatan ke Iya, teman-teman yang lain. oke, baik. Terima kasih, Bu Endang. Selanjutnya, Kak Yuli, yang berikutnya ada yang raise hand lagi. Siapa berikutnya? Ada berikutnya ini Adi Prianto, DPC Pertuni Gresik. Oke, Silakan. silakan, Mas Adi Prianto. Tunanetra ya. Silakan memperkenalkan diri. Kemudian pertanyaannya singkat dan to the point. Ya, silakan, Mas Adi. Apakah bisa buka audionya? Kalau masih terhambat, eh, kita ke yang lain dulu mungkin ya. Oke, Kak Yuli yang berikutnya dulu deh. Belum ada suara. Oke, berikutnya ada Setiorini dari Yogyakarta. Oke, silakan Kak Setiorini. Ada Kak Setiorini dari Halo, Jogja. Ya, ya, siapakah ini? saya Adi Prianto Oke, Pak dari Adi Gresik Prianto. ya. Oke, Mohon silakan. maaf ya, Mbak Dani tadi masih nyari mikrofon. Ya, Ya, silakan, silakan. Silakan ini singkat ya, Pak. ya, ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum Bu Endang. Begini, Waalaikumsalam. jadi saya ada kolega atau rekan kerja yang ini kebetulan suatu saat itu ada konflik. Cuman kita mengalami hambatan komunikasi. Jadi saya sudah berusaha untuk apa namanya menyelesaikan eh, konflik tersebut untuk membangun relasi yang lebih sehat lagi dengan cara dialog. Cuman masalahnya beliaunya itu susah diajak dialog. Kalau misalnya lewat via chat juga tidak dibalas. Dan kalau diajak bertemu tatap muka itu juga susah untuk diajak berdialog. Nah, bagaimana cara saya menghadapi yang seperti ini sehingga relasi itu bisa kembali pulih seperti sedia kala, seperti sebelum ada konflik. Itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Adi. Silakan Bu Endang mungkin mau langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi Prianto ya. Jauh sekali nih dari Gresik. Em, Balik lagi ya, jadi kita memang tidak bisa mengontrol situasi di luar diri kita sesuai dengan apa yang kita mau dengan cepat gitu ya. Kalau secara kesehariannya, paling mungkin kita meminta mediasi dari lingkungan terdekat. Kalau kita berada dalam komunitas yang sama, siapa kira-kira yang cukup disegani oleh kedua belah pihak untuk menengahi gitu ya. Tapi balik lagi, proses-proses ini kita lakukan semuanya sepenuhnya dengan mindfulness, dengan kesadaran bahwa uh, ini adalah cara-cara yang perlu kita ambil setiap langkahnya dengan tenang, dengan penuh kesadaran.
tanpa wanting atau rasa ingin segera selesai masalahnya gitu ya. Kadang kita terjebak sendiri dengan kan sebenarnya menjalin silaturahmi kembali itu baik Bu ya. Kenapa sih dia mengulur-ulur untuk bisa kembali eh, enak nih komunikasinya gitu ya. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya tidak atau belum kita temukan jawabannya saat ini nih ketika konflik. Bisa jadi kalau dalam konteks balik lagi ke pendekatan transpersonal yang biasa saya gunakan itu eh, dengan kondisi saat ini justru menjadi peluang untuk kedua belah pihak sama-sama cooling down, sama-sama memberikan jeda terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungannya atau dalam hal ini orang yang berkonflik gitu ya. Bisa jadi hmm, kita nggak pernah tahu si A sedang mengalami apa dan dia juga tidak tahu kita sendiri sudah complicated dengan masalah yang mana sehingga kita perlu memberikan ruang untuk diri kita eh, bahwa nggak apa-apa kalaupun misalnya saat ini belum bisa membaik kondisinya. Justru itu menjadi peluang kita untuk fokus pada hal yang lainnya, misalnya. Apapun itu yang mungkin merupakan cara cara dari eh, Allah untuk kita bisa fokus ke hal yang baru ini. Siapa tahu gitu. Jadi hikmah-hikmah itu hanya kita sendiri yang bisa menemukannya secara unik sesuai dengan kondisi kita saat ini. Gitu Pak Adi. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Enang. Semoga jawabannya cukup jelas ya Pak Adi Prianto. Siap, eh terima kasih. ya, oke. Kita cek dulu Kak Yuli ada pertanyaan di chat. Boleh dibacakan yang paling atas dari siapa mungkin pertanyaannya? Oke, sebentar Kak Dani. Apakah ada yang di chat? Tadi kayaknya ada ya yang bertanya di chat. Ada ini dari Zumar Raffi. Boleh. Assalamualaikum, saya seorang disabilitas netra. Mau bertanya kepada pemateri Ibu Endang, bagaimana cara menghadapi orang tua yang kurang pengetahuan tentang tunanetra? Karena saya pernah menemukan ada seorang murid di sekolah mau jalan pakai tongkat, orang tuanya malah marah-marah dan melarang anaknya memakai tongkat. Bagaimana cara supaya si orang tua murid bisa mengerti tentang ketunanetraan? Karena saya sudah memberikan pengertian berkali-kali tetapi tidak sanggup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Yuli. Silakan Bu Enang. Baik, ini saudara, terima kasih Kak Yuli ya. Jadi ini Ya. saudara Zumar ya, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada orang tua. Em, kita kembali lagi ya untuk situasi yang sifatnya mencoba untuk berkomunikasi ya. Eh, yang pertama mungkin balik lagi kesadaran eh, akan masalah apa persisnya nih yang jadi kunci masalahnya gitu ya. Eh, kemudian dari situ kita bisa bergerak eh, mencoba membuka komunikasinya. Jadi kalau misalnya eh, yang kita yang kita tahu adalah kita pengen sekali orang tua misalnya bisa paham anaknya butuh tongkat. Iya, tapi mungkin yang belum cukup kita lakukan pendekatan, misalnya bisa jadi adalah orang tua malu nih kalau anaknya ketahuan mengalami disabilitas, misalnya. Yang stigma-stigma lainnya yang terkait seputar itu, yang kita sebenarnya mungkin perlu beresin dulu, gitu misalnya. Nah, pendekatan seperti ini kemudian jadi memang kita mau nggak mau jadi agak muter dulu sedikit gitu ya untuk mencapai tujuan. Jadi kayak um, datang home visit, kemudian misalnya dengan situ
kita membuka komunikasi terkait kegiatan kita, misalnya di Mitra Netra atau apapun kegiatan di tempat Saudara Zumar. Kemudian kita perlahan memberikan psikoedukasi dulu gitu ya. Baru masuk kemudian pada fase tentang pentingnya menggunakan tongkat misalnya. Jadi ada tahapan-tahapannya sebelum itu. Jadi kita nggak masalah memang jika butuh waktu yang lebih lama untuk menjelaskan dan sedikit memutar dulu, tapi kita bisa mencapai tujuannya, gitu ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Endang. Adakah satu lagi mungkin satu pertanyaan dari chat Kak Yuli? Oke, sebentar Kak Dani. Ada dari Salma. Assalamualaikum, nama saya Caca. Saya tunanetra berumur 18 tahun. Saya ingin bertanya kepada Ibu Endang bagaimana cara mengatasi rasa cemas atau stres yang mungkin muncul akibat keterbatasan visual, terutama saat menghadapi tantangan di lingkungan baru. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih Kak Dani. Terima kasih Caca untuk pertanyaannya ya. Jadi tidak banyak yang berani untuk menyampaikan sepenuhnya bahwa dia sedang mengalami kondisi stres dan cemas. Jadi saya sangat mengapresiasi. Itu adalah langkah awal ya untuk kita bisa keluar dari kondisi ini, di mana kita menyadari dulu ya, dan kemudian latihan untuk fokus pada saat ini ya. Latihan untuk fokus pada saat ini itu bisa dengan menyadari beberapa hal. Jadi kalau di latihan mindful breathing tadi, saya sempat meminta Bapak Ibu untuk latihan menyadari sensasi udara ya, kemudian sensasi pakaian yang sedang digunakan, sensasi sedang duduk di mana, juga menyadari jika ada suara-suara. Jadi kita melatih untuk fokus pada hal-hal tertentu ya. Dan yang paling mudah adalah latihan menyadari nafas yang memang harus keluar dan masuk, sehingga filosofinya dalam latihan menyadari ini adalah bahwa tidak ada masalah yang permanen. Masalah itu datang dan pergi, seperti bagaimana kita menarik dan mengeluarkan nafas. Kita nggak bisa hanya menarik nafas aja, atau kita nggak bisa mengeluarkan nafas saja, tanpa melakukan keduanya secara timbal balik. Nah, itu filosofi dari berbagai permasalahan kita. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang tidak permanen, kita juga menyadari bahwa stres yang hadir saat ini juga ada masanya untuk dia lepas, seperti kita melepaskan nafas yang kita keluarkan, gitu. Caranya untuk tahu kemudian kita sedang stres dan cemas, kita sadari nafas kita yang mungkin tiba-tiba pendek, tiba-tiba berkeringat, dan detak jantung yang lebih cepat misalnya. Dan itu adalah justru saat yang paling tepat untuk kita duduk sejenak dan latihan setidaknya menyadari nafas yang kita hirup 3 kali aja, tapi dengan benar-benar fokus menyadari nafas yang kita hirup dan keluarkan, itu sudah sangat membantu untuk meredakan situasi kita saat itu. Atau setidaknya kita menjadi sadar untuk mencari tempat yang aman, karena kita tahu bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi kita akan lebih terarah dalam mengambil langkah berikutnya. Begitu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Endang. Kita coba satu pertanyaan lagi lewat audio. Tadi Kak siapa? Setiorini ya?
Iya, Udah Kak bisa Setiori. open mic, silakan bisa buka audionya. Kak Setiori ini bisa open mic. Tadi sepertinya butuh dibantu open mic-nya kalau bisa, kalau tidak berarti kita ke yang berikutnya saja. Masih ada kendala teknis Kak Setiori ini untuk open mic. Ya, oke, belum ada respon. Kita ke yang berikutnya. Kak Yuli yang resin berikutnya setelah Kak Setiori ini siapa tadi? Ada Andi Zulfajrin Syam dari Makassar. Oke, silakan Pak Jrin. Ya, halo Kak, apa suara Ya, saya jelas? jelas. Ya, silakan singkat ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Dan materinya sangat baik ya, karena mengajarkan kita tentang keluar masuk nafas itu berharga. Pertanyaan saya yang pertama, bisakah mindfulness ini kita kolaborasikan dengan cara journaling? Karena kan katanya journaling juga salah satu cara untuk kita merilis emosi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya pikir saya secara pribadi itu menganggap hidup itu indah aja sih Bu. Hidup tuh ya udah berjalan gitu aja. Cuman kadang yang bikin saya juga merasa keganggu ketika ada hal-hal eksternal. Jadi misalnya saya merasa hidup ini udah indah, tapi ketika ada orang yang curhat misalnya tentang hidupnya, saya malah mikir, ini kok ada orang yang mikirnya susah terus sih hidupnya. Ini juga kadang yang ganggu pikiran saya. Jadi yang awalnya saya merasa enjoy aja dalam hidup, tapi gara-gara ini saya juga merasa susah akhirnya. Dan gimana kira-kira menyikapi ketika ada orang yang curhat tentang kesusahan hidupnya, sedangkan kita tidak punya banyak punya banyak ilmu tentang psikologi atau mindfulness itu sendiri. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Jrin. Silakan Bu Endang. Mungkin ini ada background, ada yang bocor atau apa. Nanti Kak Yuli tolong dibantu ya kalau ada yang bocor di mute dulu. Silakan Bu Endang. Ya baik. Kayaknya saya bisa nge-mute ya. Masih jadi co-host soalnya. Oh iya, oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Andi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Yang pertama ini terkait mindfulness dan journaling. Ini sebenarnya ada sisa slide beberapa terakhir yang akan saya tampilkan. Mudah-mudahan setelah ini bisa saya tampilkan ya Bu ya. Kemudian yang kedua dulu ya. Jadi hidup kita itu berasanya tuh sudah nyaman begini apa adanya. Tapi tiba-tiba ada situasi di luar kita yang tidak nyaman nih. Bagaimana caranya kita bersikap. Nah, dalam latihan mindfulness yang sebenarnya saya sendiri, alhamdulillahnya itu sudah mengikuti sertifikasi program Mindfulness Based Stress Reduction-nya dan juga Mindfulness Based Childbirth and Parenting untuk ibu hamil dan pasangan. Juga mindfulness self compassion ya, jadi memang kebetulan ketika studi 5 tahun di Amerika kemarin itu dapat kesempatan belajar banyak. Jadi memang latihan ini secara rutin dilakukan selama kurang lebih 8 sampai 9 minggu, setiap minggunya dengan arahan mindfulness teacher-nya, dan kemudian peserta diberikan latihan PR untuk dipraktekkan sendiri-sendiri. Nah, salah satu latihannya itu adalah journaling, menyadari perasaan yang tidak nyaman. Nah, ada banyak contoh kasusnya seperti ini juga. Jadi, eh, bagaimana ya? Kok saya serasanya senang nih, senang-senang aja, tapi ada situasi di luar saya yang tidak nyaman, yang saya jadi kebawa moodnya jadi nggak nyaman. Di sini tuh justru eh, latihan kesadarannya itu semakin tinggi levelnya, Pak Andi. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan latihan bahwa hidup sudah indah apa adanya begini, tapi kemudian bahwa ternyata hidup itu tidak hanya berisi dengan sesuatu yang nyaman bagi kita, tapi juga sesuatu yang tidak nyaman. Jadi bagaimana cara kita tetap sepenuhnya menyadari tanpa memberikan penilaian dan tetap fokus pada diri kita apa adanya sepenuhnya gitu. Jadi memang tidak bisa kita mengontrol situasi di luar diri kita. Kata kuncinya menyadari apapun yang sedang kita alami saat ini, baik itu menyenangkan dan tidak menyenangkan,
dari dalam diri kita, maupun itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di luar diri kita. Karena menyenangkan pun belum tentu sesuatu yang baik, dan tidak menyenangkan pun bukan sesuatu yang selalu tidak baik. Kadang sesuatu yang menyenangkan bagi kita itu mungkin bisa jadi tidak baik buat kita. Misalnya, makan sesuatu yang manis berlebihan. Itu bisa jadi menyenangkan tapi tidak baik. Misalnya begitu. Bisa jadi ketika kita dihadapkan pada orang-orang yang kenapa orangnya begini ya, kenapa ini? Bisa jadi justru itu meningkatkan kesadaran kita tentang, oh, ternyata ketika orang berada dalam kondisi yang terus-menerus mengeluh, itu membuat eh, energi orang itu akan terkuras. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita menyadari sensasi kita ketika berhadapan dengan orang itu. Kedua, kita bisa kembalikan fokus kita pada kesadaran kita, entah itu dengan cara ya zikir kalau bagi Muslim, menyadari nafas yang keluar masuk secara umum latihan mindfulness, atau intinya menyadari bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, berada di sekitar orang tersebut. Dan ini bisa menjadi situasi eh, apa? Menjadi pembuka jalan bagi kita untuk eh, kembali sadar sepenuhnya dan kembali menemukan ketenangan versi kita kembali, gitu ya. Jadi kalau kita tidak menyadari seperti Pak Andi tadi, bisa jadi kita akan terseret, 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 dan justru terbawa energi negatifnya. Jadi begitu kira-kira Pak Andi penjelasan dari saya. Gimana untuk Kak Dani? Bisa boleh? Ya, waktu kita nih udah 8 menit menuju jam 12, Bu Endang, jadi Mm-mm. mungkin sekitar 3 menit, oke. Boleh Silakan. saya coba ya. Ini Ya, mudah-mudahan juga mudah-mudahan juga slide-nya tetap masih bisa kerjasama dengan saya, oke. dengan kita. Saya lihat jadi setelah kita melakukan latihan tadi, mudah-mudahan bertambah eh, pemahaman kita terkait mindfulness dan sebagai salah satu strategi coping. Tips lainnya di sini adalah kita set schedule, mengatur dan membuat jadwal aktivitas harian. Ini membantu kita untuk menenangkan situasi karena kadang kalau kita membuat suatu aktivitas tanpa agenda itu penuh di kepala ya, sehingga akhirnya jadi cemas sendiri kalau banyak hal yang belum kita selesaikan. Jadi caranya yang pertama kita bisa buat list jadwal apa yang akan kita lakukan. Bisa dalam 1 hari, bisa dalam seminggu, atau bisa membuat jadwal-jadwal yang secara garis besar aja di dalam 1 bulan. Kemudian latihan membuat self awareness chart. Ini latihan membuat kita menyadari peristiwa dan kemudian pikiran yang otomatis muncul serta bagaimana kita membuat target aksi setelahnya gitu ya. Ini ada slide setelahnya. Yang kemudian yang ketiga adalah latihan untuk gratitude. Kita latihan journaling lagi, mencatat 3 hal baik yang terjadi hari ini, karena setiap hal bisa menjelaskan betapa pentingnya hal itu bagi kita. Dan kemudian mencatat 3 hal yang buruk yang mungkin terjadi dan pikirkan kemungkinan hal baik atau hikmah apa yang tersembunyi di balik peristiwa tersebut. Kemudian tips berikutnya adalah mempelajari hal-hal baru yang bisa kita coba. Misalnya belajar bahasa baru, memilih hobi baru, mengikuti pelatihan pengembangan diri, memulai proyek do it yourself ya. Banyak sekali di YouTube yang bisa kita cobakan. Memulai olahraga dengan cara dan waktu yang baru, menghadiri kegiatan di komunitas, bergabung dengan kelompok sebaya, dan mengadakan kegiatan-kegiatan positif. Ini adalah contoh self awareness chart-nya. Jadi ada 3 kolom ya. Satu kolom pertama itu peristiwanya. Di sini saya contohkan, saya sulit membaca teks dan saya merasa kesepian. Kemudian kotak kolom kedua, pikiran yang otomatis muncul, misalnya saya tidak berguna, eh, saya useless misalnya.
Kemudian kotak ketiga ini yang penting, kita memberikan self compassion atau belas asih kepada diri kita dan rencana aksi. Jadi di sini saya contohkan, situasi ini memang berat, tapi saya yakin ada jalan terbaik. Saya akan mencari misalnya teknologi pembaca dan terus berlatih adaptasi. Saya mungkin saja merasa sepi, dan saya akan belajar meningkatkan hubungan dengan diri saya, komunitas, dan Tuhan. Beberapa eh, takeaway-nya dalam healing journey kita kali ini adalah penyembuhan sejati adalah tentang perjalanan ke dalam diri kita masing-masing, bukan keluar. Kemudian, untuk tidak terjebak dalam narasi horor diri kita sendiri, mimpi buruk diri kita atau oleh orang lain, atau apapun yang terjadi. Kemudian, apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah itu hanya sebagian dari apa, nikmat apapun, berkah rezeki apapun yang terjadi pada diri kita saat ini. Berikan ruang untuk penyesuaian dengan berbagai keadaan baru, masalah baru, apapun itu. Fokus pada bagian dari apa yang ada saat ini, bukan pada masa lalu, ya. Dan percaya bahwa setiap hal adalah hal baru yang menarik. Momen sekarang, kita mengenali luka dan trauma, mengetahui nafas kita yang masuk dan keluar sebagai rasa syukur kita pada kehidupan. Mulai dari hal yang terkecil yang bisa dilakukan, dan yakin percaya pada Tuhan dan diri sendiri dengan melatih kesadaran dan belas kasih pada diri dan sekitar. Penutup, ini ada video, I mudah-mudahan see bagus. you have found a sacred peach tree of heavenly wisdom. Oh, is that what this is? I am so sorry. I thought it was just a regular peach tree. I understand. You eat when you are upset. Upset? I'm not upset. What makes you think I'm upset? So why are you upset? I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu, in the history of China, in the history of sucking. Probably. And the 5. Man, you should have seen them. They totally hate me. Totally. How's Shifu ever gonna turn me into the Dragon Warrior? I see you have found a sacred peach. Intinya video tadi itu adalah potongan dari cerita Kung Fu Panda sebenarnya. Jadi dia Shifunya atau gurunya menyampaikan kepada si pandanya bahwa uh, masa lalu adalah sejarah, masa depan belum terjadi, dan masa sekarang adalah hadiah, makanya disebut dengan present. Present in English itu juga bisa berarti hadiah. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk antusiasmenya. Mohon maaf karena belum bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan sedikit juga 5 menit pagi-pagi sebelum Bapak Ibu beraktivitas atau 5 menit sebelum tidur. Dengan latihan menyadari nafas yang keluar dan masuk sambil juga mempraktekkan membuat list rasa bersyukur apa hari ini yang Bapak Ibu peroleh. Terima kasih Kak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang untuk waktunya, untuk materinya. Sekali lagi teman-teman mohon maaf masih banyak banget tadi yang raise hand dan belum terjawab pertanyaannya karena waktu kita juga sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Nanti mungkin Kak Dani bisa interupsi sebentar. Iya, silakan Bu Arya. Ya, terima kasih teman-teman atas antusiasmenya menyampaikan ingin bertanya pada Bu Endang karena keterbatasan waktu. Untuk Bu Endang, mungkin lain kali kita bisa bikin sesi berikutnya ya, Bu. Ya, perlu itu sepertinya. Boleh. Iya, nah untuk yang di Jakarta, karena ini bincang daring, jadi pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk yang di Jakarta,
Jika Bu Endang juga tidak keberatan, nanti bisa kami undang ke Mitra Netra untuk menyediakan sesi mindfulness ya Bu untuk klien-klien Mitra Netra yang ingin memiliki jiwa yang lebih sehat. Baik, Ibu Arya. Terima Saya kasih banyak. kehormatan bagi saya ini, Ibu. Ya, terima kasih banyak. Silahkan Kak Dani. Iya, baik Bu Arya. Nah, itu tuh teman-teman ya sudah dapat bocoran. Ya, jadi nanti ditunggu sesi berikutnya, entah lewat bincang daring Mitra Netra yang lain atau mungkin sesi offline-nya buat yang di Jakarta, nanti ditunggu kabarnya. Itu sekian dari saya. Mungkin tadi seperti diinformasikan oleh Bu Arya di awal bahwa sepertinya ada saldo dompet digital untuk teman-teman penanya terbaik. Nah, siapa yang akan dipilih nanti mungkin dari Mas Latif yang akan menyampaikan ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Latif. Ya. Oke, terima kasih Kak Dani. Ya, teman-teman, sahabat semuanya, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara Bincang Daring. Dan terima kasih banyak antusiasnya tadi, partisipasinya sudah aktif untuk berdiskusi di Bincang Daring Netra kali ini. Dan nanti tunggu informasi selanjutnya ya, udah bocor dari Bu Arya, akan kita lanjutkan untuk praktek mindfulness bersama Ibu Endang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Ibu Endang Farinelli Wasti dan juga Kak Dani yang sudah memandu Bincang Daring Netra pada hari ini. Dan ya, yang kita tunggu-tunggu ya, akan kita umumkan penanya terbaik. Ada 4 orang yang untuk mendapatkan saldo dompet digital. Nah, untuk itu saya undang Kak Yuli untuk membantu menyebutkan siapa-siapa yang akan mendapatkan saldo dompet digital. Oke, Kak Yuli, silakan. Oke, Latif, terima kasih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu untuk peserta bincang daring Mitra Netra yang beruntung mendapatkan saldo dompet digital. Yang pertama, Tri Rizky Wahyu. Yang kedua, Adi Prianto. Yang ketiga, Salma Arsita. Dan yang keempat, Andi Zulfajrin Syam. Untuk konfirmasi, silakan menghubungi admin di grup WA ya, atau di HP 0813 34662507. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuli. Dan selamat untuk teman-teman yang tadi sudah mendapatkan saldo dompet digital. Silakan nanti untuk tindak lanjutnya menghubungi Kak Admin, Kak Juwita ya, di grup. Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan kata, perbuatan. Saya ucapkan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk bagi yang merayakan Natal, saya ucapkan selamat, dan juga untuk merayakan tahun baru, saya ucapkan juga selamat untuk menunaikan ibadah Natalnya. Dan terima kasih.